Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman, ini di studio ramai sekali. Ini nggak kayak hari-hari biasanya. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nanti kita akan kenalkan dan mungkin beliau sendiri akan perkenalan. Selamat datang narabala teman-teman Kiswah, kajian, siniar, dan dakwah. Sebagai kajian maka tidak sah kalau kita tidak mengawalinya dengan doa gitu. Jadi sebagai syarat dari teman-teman Kiswah sudah hafal bahwa di awal ini kita akan bicara tentang keagamaan, tetapi itu akan menjadi latar kedua. Yang pertama nanti kita akan bahas kisah-kisah atau pengalaman pribadi seorang naratamu. Kita menyebutnya naratamu. Kalau saya nara acara juga boleh. Seperti biasa nanti juga Mas Rizal akan mengulik hal-hal yang terkait tentang fikih atau hukum Islam dan kaitannya dengan kaidah fikih. Karena di fikih bukan hanya halal haram tetapi juga ada bridging antara sebelum halal ternyata ada haramnya dulu atau sebaliknya. Udah mulai bulat. Oke. Kayaknya terlalu panjang ini bukan banyak. Karena edisi kali ini sengaja tidak ada judul yang pasti ya. Karena kalau kata Mas Aji kemarin tuh di balik kepastian banyak ketidakpastian. Oke, untuk mengawali mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan para founding father dan founding mothers. Kepada para leluhur kita, Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita panggil naratamu kita. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, selamat datang Bang Ricky Elson. Iya, Mas Atung, tiba-tiba saya terjebak di sini. Iya, tadi lewat langsung kita culik ya. Iya. Selamat sore Mas Rizal. Selamat sore Mas Rizal, Mas Atung. Ada kabar apa ini Bang Ricky? Kalau kabar ya, saya selalu rutin setiap ada kesempatan ke Jakarta untuk silaturahim ke sini. Ketemu dengan Mas Aji, ketemu dengan Bu Wila, dan ketemu dengan teman-teman semua. Alhamdulillah. Sebelumnya saya banyak melihat Bang Ricky itu di flyer-flyer gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa ada di sini gitu. Kayak mimpi sih. Enggak, minta tanda tangan sama foto. Nanti. Sesuai dengan judul kita. Ya, judul kita adalah Mimpi Putra Petir. Wow. Keren banget. Mas Rizal setuju nggak judul ini? Ini Gundala. Boleh. Nah, untuk mengawali ini Bang Ricky bisa memberikan perspektif, kisah, pengalaman atau pemikiran brilian tentang pendidikan, tentang hal-hal yang Bang Ricky selama ini geluti. Mungkin antara 10-15 menit boleh. Oke. Ini karena kena todong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya saya kena todong ini untuk ada di sini dan sama Mas Atung diminta untuk ngomong dulu 10 menit tentang begini. Oke lah. Kita agak serius sedikit gitu. Dikit aja tapi ya. Ya, sedikit kita serius bahwa dari perjalanan saya selama beberapa tahun di Jepang itu, saya mendapatkan satu insight bahwa ternyata anak-anak negeri ini tidak kalah pintar dengan anak-anak Jepang. Ya.
saya lihat ya teman-teman saya jadi juara. Juara itu maksudnya menjadi orang-orang terbaik di kampusnya, baik di universitasnya, di laboratoriumnya, di tempat bekerjanya, secara prestasi, kemampuan intelektual gitu. Dari segi fisik pun kita nggak kalah, kita Asia masih nggak beda-beda banget lah dengan Jepang, Korea, China, dengan Vietnam. Kita sering main bola di sana dan melihat ya. Lalu dari segi ketahanan mental pun kita nggak kalah gitu. Wah, kalau itu jelas lah itu. Ya, kita nggak kalah. Dan kalau plesetan saya, ini entah diterima atau tidak nanti ralat ya. Gitu. Bahwa Indonesia itu mental ketabahan kita itu sehingga kita diberikan ujian itu bukan lagi oleh Tuhan gitu. Wah, udah mulai ini. Tapi ketabahan kita itu diuji oleh para pemimpin kita. Lebih tepatnya para pemimpin. Iya. Ya, dan ujian para pemimpin ini jauh lebih berat. Ya. Begitulah bercandaannya gitu ya. Lalu sebenarnya kita tuh kalah di mana gitu? Ya, kita ternyata setelah saya amati itu, kita kalah dalam menyegerakan hal kebaikan, tidak segera mengerjakan. Setelah mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan pun, kita kalah di dalam kesungguhan. Ya. Dan jangankan untuk bersungguh-sungguh, separuh hati aja kita enggak gitu. Separuh hati aja enggak kita curahkan gitu. Dan setelah dapat itu, dan yang paling beratnya adalah kita punya budaya tidak menuntaskan. Dan itu dicontohkan untuk tidak menuntaskan itu. Dan di sanalah yang saya lihat, oh ini di sini titik kita kalah dengan Jepang gitu. Dan satu lagi yang saya kritisi adalah kita besar dan tumbuh itu dengan ditakut-takuti dan diiming-imingi gitu. Ya. Sehingga kita takut berinisiatif, dan yang paling berat yang saya lihat adalah setelah beberapa lama di Indonesia gitu, mata anak-anak kita tidak berbinar. Ya. Mata anak-anak kita tidak berbinar, mata guru kita tidak berbinar, mata pemimpin kita tidak berbinar. Kenapa kita hidup di negeri yang berlimpah karunia ini? Kenapa kita kehilangan binar mata? Nah, di sana ada satu hal yang perlu kita evaluasi bersama gitu. Nah, saya mencoba berpikir, mungkin ada yang lupa kita sampaikan kepada anak-anak negeri kita, kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin kita bisa membahas itu secara ngalor ngidul hari ini. Itu aja dulu. Oke, itu sedikit refleksi dan pengalaman dari Jepang ya. Mas Rizal ada pertanyaan nggak buat Bang Riki? Boleh dari apa aja dulu, nggak langsung ke topik itu. Tapi kalau dari sudut pandang saya ya seperti itu. Kita nggak kalah. Kita hanya kalah dari menyegerakan, bersungguh-sungguh, dan menuntaskan. Secara kolektif ya, bukan secara individu. Bukan secara individu ya. Ya, bukan secara individu. Tapi secara kolektif bernegara. Iya, barangkali narabala semua mungkin sempat kehilangan sosok Bang Riki ini ya. Dulu sempat ya itu sempat menjadi putra petir gitu. Nah, jadi kalau sekarang lagi rame mobil listrik ya, EV, sebenarnya beliau termasuk di antara tonggak sejarahnya lah gitu ya. Tapi kemudian nanti mungkin beliau bisa bercerita ya, menghilang gitu ya. Tapi ternyata tadi sempat ngobrol di backstage sebentar gitu ya. Ada filosofis yang luar biasa di dalam kisah menghilangnya beliau dari radar kamera. Nah, mungkin itu kali ya pertanyaan banyak orang barangkali itu. Kemana ini ya? Terus dulu sempat
muncul apa namanya heboh soal mobil listrik ya. Nama Bang Riki kan muncul ya. Terus sekarang mulai muncul lagi. Kok kayaknya nggak ada gitu ya. Jangan-jangan ini akan ada sesuatu ya. Hiatus untuk untuk sesuatu gitu ya. Mungkin itu kali. Oke. Ini pertanyaan berat dari Bang Rizal ini ya. Mas Rizal ya. Saya satu lagi dulu sebelum itu kita bahas tentang kenapa saya Bang Riki gitu. Kenapa enggak Uda Riki? Kenapa enggak Mas Riki? Kenapa enggak Bung Riki? Ya, itu kita bahas dulu tuh. Ini karena ada kaitannya dengan jadi satu hal yang sangat penting saya lihat sebagai problematik di bangsa ini adalah karena kita bangsa yang besar dengan ini sebelum ke mobil listrik itu hanya satu ikon. Bagi saya mobil listrik itu hanya untuk suatu uji coba apa yang bisa kita gunakan untuk menyatukan kembali semangat untuk maju ini. Ya, semangat untuk maju ini. Karena ada satu hal yang sangat penting bagi saya sangat penting yang saya dapatkan dari waktu yang pendek di Jepang itu, waktu yang singkat di Jepang itu adalah tentang berpikir dengan dua kalimat gitu. Nano tame, dare no tame. Artinya Untuk apa dan untuk siapa. Jadi pada setiap apapun yang kita kerjakan gitu. Pertanyaan yang perlu kita keluarkan itu adalah ini untuk apa dan ini untuk siapa. Ya, orientasi kepada masa depan. Ya. Bukan kalau kebiasaan kita kan pertanyaan yang pertama itu kenapa, mengapa. Ya. Terus untungnya apa? Ya, untung dulu tuh. Kenapa, mengapa? Kenapa mobil listrik? Mengapa mobil listrik? Bukan untuk apa mobil listrik? Untuk siapa mobil listrik? Kalau kenapa dan mengapa, kita itu selalu akan mencari alasan di belakang, di masa lalu. Ya, coba tanyakan ke diri kita, kenapa ada di sini? Pasti kita akan mengingat. Tadi saya diajak gitu, tapi untuk apa ada di sini? Nah, Saya jadi lebih ingin memberikan pesan sesuatu gitu. ada visi gitu ya. Ya, ini perubahan mindset yang perlu kita perbaiki di negeri ini. Gitu. Kita perlu melatih anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang di negeri ini. Bukan tidak boleh bertanya mengapa itu, tapi kita harus transformasi ke pertanyaan untuk apa dan untuk siapa ini dulu. Baru setelah itu, ini untuk apa? What for? Ya, for who? Dan untuk siapa? Nah, sehingga ketika kita tidak melakukan pertanyaan itu, maka yang hadir itu hanya sampai yaitu euforia. Ya. Ketika kita tanya mengapa mobil listrik, karena kita udah lama nggak punya ini gitu-gitu, karena kita ingin membuktikan ini itu, karena kita ingin menunjukkan ini itu. Ya. Tapi ketika kita berpikir untuk apa, maka kita akan berpikir keras di masa depan seandainya ini ada, apa yang ingin kita wujudkan, dunia seperti apa yang ingin kita wujudkan. Sebenarnya harapan saya pulang itu seperti itu, dan saya pulang bukan untuk spesifik mewujudkan mobil listrik. Ya. Saya akan mengalihkan pembicaraan ini karena orang banyak menduga bahwa Ricky Ellson adalah tonggak sejarah. Itu boleh orang berpikir seperti itu, tapi sebenarnya yang mengerjakan mobil listrik pada saat itu kan banyak. Nah, banyak, gak hanya saya. Ya. Di berbagai universitas, ada 5 universitas besar yang ditunjuk oleh negara pada waktu itu melalui program LPDP, ada UI, ITB, ITS, UGM, UNS untuk mengembangkan program mobil listrik nasional pada waktu itu. Dan udah jelas-jelas tuh program mobil listrik nasional. Lalu apa yang saya titipkan? Karena saya tahu bahwa dari awal saya udah tahu bahwa program ini akan gagal. Ya. Kenapa? Satu hal yang saya pelajari, hidup ini kan sepanjang hayat kan kita belajar. Ada seorang pemain baseball namanya Ichiro Suzuki Jepang. di Jepang. Jadi dia
nanti silakan cari story bagaimana hebatnya dia, bagaimana dia baru pindah ke Major League itu, Major League-nya dengan tubuh Asianya, dia bisa menjadi pemain terbaik 10 tahun itu berturut-turut gitu. How can gitu? Bagaimana bisa itu? Itu menunjukkan satu tekad yang besar. Jadi ketika orang bertanya, ada 2 quote dari Ichiro itu yang sangat mengagumkan kalau diartikan ke bahasa Indonesia tentang Jumbi, persiapan. Apa itu persiapan? Gitu. Jadi Ichiro ini berkata begini, persiapan itu adalah ketika engkau hendak menuju sebuah medan perang, medan pertempuran, medan pertandingan, segala sesuatu yang akan menjadi alasan nantinya. Ya, ketika engkau pulang, selesaikan sebelum berangkat. Sehingga nanti tidak ada lagi alasan. Yang ada itu hanya accepting, penerimaan. Di negeri ini, kenapa kalah? Karena saya dicurangin wasit. Misalnya kita main sepak bola, kenapa kalah? Wah, wasitnya curang. Ya, bagi Ichiro itu adalah Anda tidak mempersiapkan diri untuk menang meskipun dicurangi wasit. Oke. Jadi nggak ada alasan kalah gitu lah ya. Itu satu. Artinya diganti. Ya. Yang kedua, kenapa kalah? Karena striker kita dipatahkan kakinya oleh. Anda tidak mempersiapkan diri menjadi sebuah tim yang seandainya strikernya patah sekalipun, ada wing, ada pemain tengah yang tetap bisa mampu mencetak gol. Ya. Kenapa kalah? Karena 3 pemain kita kena kartu merah. Yang ada itu hanya Anda tidak mempersiapkan, seandainya hanya tinggal 8 pemain Anda pun sekalipun di lapangan, tim Anda tetap memiliki kemampuan dan semangat juang untuk menang. Ya. Itulah persiapan di sudut pandang Ichiro itu. Dan itu bisa kita analogikan kepada apapun yang terjadi di kegagalan di negeri ini. Jawabannya adalah kita tidak memiliki persiapan. Satu hal penting lagi tentang target. Ya. Tentang target ini, ya, Ichiro juga ngomong itu. Kalau kita itu belum apa-apa udah ngomongin target tuh. Ya, belum apa-apa. Ini targetnya gimana? Apanya berapa? Tuh. Dia nggak pernah melakukan persiapan. Dia ngomong target. Ya. Ichiro itu ngomong, Jumbui o shiteinai mono wa mokuhyo ga taru shikaku wa nai. Pada manusia-manusia yang tak pernah melakukan persiapan, sedikit pun dia tak memiliki hak untuk bicara target. Gitu. Dan pemimpin kita semua itu ngomong target tuh. 11 juta lapangan pekerjaan. Itulah. Itu bukan target, utopis sudah deh. Itu nggak layak manusia, persiapannya aja nggak layak dia bicara itu gitu. Nah itu persiapan. Saya pulang hanya untuk kita sama-sama belajar persiapan, dan mobil listrik itu hanya satu. Kok jadi berat ini sih? Saya seperti mendengarkan pidato kebudayaan. Kok jadi Pulangnya kok ke nyasar di Tasik. Jawa Barat. Nah. Jawa Barat gitu. ya. Nah, ini masih ada kaitannya itu, kayaknya nih. kenapa kita pulang ke Jawa Barat gitu. Sebenarnya satu hal yang menarik, saya memang berada di Jawa Barat, tapi saya berada di negara terpisah dari Indonesia. Kacau ini. Ada. Jadi klub yang dimaksud pemimpin itu pemimpin mana itu kalau negaranya terpisah? Konoha. Konoha. Tapi masih ada benderanya di sini. Tenang. Bendera Konoha. Ya, jadi ternyata Ciheras itu walaupun berada di Jawa Barat, di sana isinya orang cerdas semua. Di sana itu trilingual, lebih tepatnya mungkin fourth langual gitu. Ada 4 bahasa di sana itu. Karena di sana itu Ciheras itu kebetulan daerah Jawa Barat yang dihuni oleh teman-teman dari Jawa Tengah Selatan. Oh ya. Ya,
Kebumen, dekat-dekat situ lah. Jadi Jawanya Ngapak itu. Ya. Apa ya? Terus teman-teman dari Jawa Barat dan saya yang berbahasa Indonesia. Jadi kita di sana tuh trilingual gitu. Ngomong semuanya itu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apa, madu semuanya di sana itu. Dan saya baru menyadari setelah lama tinggal di sana. Ya, karena apa? Satu hal yang paling penting adalah kita itu udah sepakat menjadi satu negara yang namanya founding father kita, Republik, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. NKRI. Dan tujuan kita itu jelas. Untuk apa? Untuk Indonesia Raya. Pertama, imajinasi kita tentang Indonesia Raya ini harus clear gitu. Indonesia Raya itu seperti apa? Bukan kayak Garuda kan, bukan. Bukan. Bukan kayak, apalagi Garuda hitam itu enggak kayak gitu. Gagak dong, Garuda hitam gagak dong. Enggak gitu. Jadi gimana imajinasi seorang Bang Ricky tentang Indonesia Raya? Ya, jadi ya saya ke Ciheras itu di sana tentu saja karena saya berasal dari Sumatera Barat ya. Kenapa enggak pulang ke Sumatera Barat gitu? Kenapa enggak membangun kampung halaman? Kita kan udah berjanji satu Indonesia. Ya. Membangun itu tidak harus di tempat kita lahir, tidak. Indonesia ini saya ingat sekali itu karena sebelum ke Ciheras itu saya keliling Indonesia dulu. Saya berjalan dulu, nggak berjalan sih, naik mobil, naik motor. Kalau berjalan nggak kuat lah ya. Keliling lah ya. Ya, keliling dengan berbagai kendaraan. Lalu saya melihat berbagai kenyataan. Saya yang lama hidup, nggak juga lama maafkan. Beberapa waktu hidup di Jepang, menyaksikan bagaimana mereka maju membangun negerinya. Lalu melihat keadaan teman-teman adik-adik kita di kepulauan Komodo, di kepulauan Sumba, di kepulauan Sulawesi Selatan itu kepulauan Selayar, yang begitu timpang itu, maka saya berpikir dua hal, bahwa kita harus berpacu untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang kemajuan dan membenahi ketertinggalan kita ini gitu. Sehingga untuk itu perlu dihapus warna identity. Cukup itu menjadi milik pribadi saja, sehingga dari sana saya menyebut diri saya itu Bang Ricky Elson gitu. Bang Ricky. Kenapa? Kalau orang udah tahu ini orang Sumatera Barat ya. Ya. Kalau Bungo yang keren-keren gitu. Kalau Mas ini orang Orang Jawa. Pakai belangkon. Masuk biasanya Iya. Padang ya. Iya, kalau Akang itu ini Sunda. Sunda. Kalau Om? Kalau Om itu Om. Udah negatif ya. Terlalu tua kalau Om ya. Terlalu tua. Saya pengen yang receh itu, Bang. Yang abang tukang bakso. Abang mikrolet gitu ya. Abang mikrolet, Bang Toyib. Bang Cilok. Ya pengennya jadi sereceh itu gitu. Sehingga itu salah satunya, sehingga tidak terikat pada satu warna saja gitu. Karena kita udah bersepakat, ayo bersama-sama kita membangun negeri ini gitu. Sebentar, saya jadi ingat kalau nggak salah ya di Jepang itu ada istilah kalau laki-laki atau perempuan dipanggilnya san. Misalnya Riki-san gitu. San itu apa kalau di Jepang? Kalau sang itu bahasa resmi formal untuk penghormatan kepada, kalau dalam bahasa Jepang itu hanya panggilan supaya kita nggak panggil nama itu lancang. Jadi jadi kita kasih sang. Jadi kalau misalnya dari guru ke murid panggilnya kung. Ya. Sebagai bentuk kamu adalah murid saya, Ricky Kung gitu. Okay. Kalau misalnya sesama teman ya yang sepergaulan panggil nama kan, pakai Kung juga kadang-kadang. Tapi sang itu untuk bahasa formal untuk siapapun yang kita baru pertama kali bertemu, nggak terlalu tahu tentang dia, itu kita pakai sang. Sebagai penghormatan ya. Sebagai penghormatan. Jadi ada tradisi adab ketimuran ya. Betul, respectful namanya. Dan itu juga yang saya rasa itu juga di negeri ini sangat dipegang teguh dari leluhur kita gitu. Dan satu hal yang paling penting itu ya never look up, never look down. Tidak meninggikan siapapun dan juga tidak merendahkan siapapun. Jadi, karena di negeri ini itu
penyebab hancurnya kita itu karena kita meninggikan beberapa orang Hmm. dan merendahkan banyak orang. Oke. Sinkretisme. Ya. Meninggikan untuk menjilat, Saya nggak tahu. merendahkan untuk enggak. Saya nggak tahu itu apa tujuannya, saya nggak Oh, tahu. jilat es krim maksudnya. Ya, betul. Ya. Bisa jadi seperti itu. Anu ya, terlalu senioritas juga nggak baik gitu ya. Nggak masalah terlalu nggak baik, bukan masalah terlalu tidak baik. Ya. Konsep senioritas itu hanya dibaik-baikkan saja. Lu hanya kebetulan duluan lahir aja gitu. Kebetulan sekolahnya Ya. duluan. Kebetulan sekolahnya duluan. Itu nggak berarti bahwa lu adalah contoh kehidupan. Gitu. Jadi saya dari dulu adalah pemberontak, makanya sampai hari ini saya ikut alirannya Om Dani, ikut rambut gondrong karena saya kesal pada apa hubungan belajar dengan rambut panjang gitu. Iya. Ya, oke. Mas Rizal besok rambutnya gondrong. Nggak bisanya beliau pakai peci. Padahal ini menurut pelajaran agama ini ya, saya dengar-dengar kan Mas Rizal kan paham sekali dengan agama. Padahal Nabi yang kita cintai itu rambutnya gondrong. Ini kenapa nih pada nggak gondrong? Saya Nggak cinta sama. Oh, disebut gondrong. karena istri bilang, "Mas, gantengan gondrong, pendek," katanya. Demi itu jadi hilang cinta kepada. Enggak, mau menghormati aja. Jadi di usul fikih itu ada teori tahsis ya. Menspesifikkan tek-tek Quran hadis. Nah, Mas Atung ini kalam-kalam Nabi ditahsis sama kalamnya istri. Oke. Itu bahasa pesantren itu. Bang Riki ada pertanyaan. Ada Dari pertanyaan. samping nih. Dari Yang samping. enggak dari orang pinggiran ya enggak? Orang pikiran gitu. Nah, dari sekian yang tadi saya dengar dari Bang Riki ini tentang mimpi, tentang untuk apa Bang Riki pulang, untuk kenapa mau pakai istilah Bang. Itu kan sepertinya kalau saya bilang seperti tujuan yang ideal dan nah, saya bertanya konkretnya seperti apa sih? Saya tahu Bang Riki udah berbuat banyak, tapi mungkin teman-teman belum ada yang paham sepaham-pahamnya gitu. Konkretnya itu begini. Kalau ditanya cita-cita saya ya. Orang tanya, Bang Riki apa cita-citanya? Bikin pabrik mobil listrik kah? Enggak. Cita-cita saya itu adalah, ini boleh nggak ngomongin di sini nih? Oh, sangat boleh. Kita amini. Premier. Ya, coba aja di sini. Cita-cita saya yang sebenarnya itu adalah berlarian di bintang-bintang. Ya, lalu memujinya. Alpha Centauri. Terbakar saya. B berapa? Itu. Cita-cita saya yang sebenarnya itu. Dan jujurli itu bahasa apa itu ya? Sebenarnya secara pribadi itu saya itu tergugah oleh dua orang. Dua orang itu, yang pertama itu namanya Miyazawa Kenji dengan Ame ni mo makezu, aku takkan kalah pada hujan. Yang kedua itu namanya Khalil Gibran, How I Became a Madman, bagaimana aku menjadi orang gila. Bagi saya mobil listrik, kincir angin itu hanya satu aksesori di dalam perjalanan menuju How I Became a Madman dan Ame ni mo makezu ini. Ame ni mo makezu ini bisa diakses tuh di Google. Coba kita cek ya. Bisa kita sambil open Google ini, Ame ni mo makezu. Akan naik dikit. Naik dulu. Saya dengar itu di Ciheras tuh kayak ada komunal gitu ya. Kayak pesantren kalau kita bilang, atau apa tuh yang Ya sebenarnya itu itu hanya bagian dari bayar hutang. Ya. Bagian dari bayar hutang sambil kita bicara Ame ni mo makezu ini ya, saya jawab itu pertanyaan dari Mas Edi. Ketemu nggak? Ame ni mo makezu. Ame Mimo.
Amenimo Makezu. Amenimo Makezu. Oh, oke. Kenji Betul, Misazawa Spum. ada. Pinjam Ah, saya. ada nih. Ya. Jadi ada satu poem atau puisi dari Puisi. Miyazawa Kenji, judulnya Amenimo Makezu. Ya. Amenimo Makezu. Kita boleh sambil baca ini, Mas Dani? Kita Oke. biasanya sore berpuisi gitu. Ya. Dengan latar senja, tapi sekarang mendung. Saya mendung. Amenimo Makezu. Aku takkan kalah pada hujan. Kaze ni mo makezu. Aku juga takkan kalah pada angin. Yuki ni mo. Pada hujan salju sekalipun. Natsu no atsusa ni mo. Pada panasnya musim panas sekalipun. Makin nggak akan kalah. Jo bunakarada mochi. Dengan tubuh yang tangguh. Yoku anakku. Tak ada keinginan apapun. Keste karazu. Dan sedikit pun tak akan menggila. Itsumo shizukani waratteru. Dan selalu tersenyum dengan diam. Ichinichi ni genmai yongo to miso to sukoshi no yasai o tabe. Satu hari cukup dengan nasi 4 ya, yongo, 4 suap, satu piring kecil itu. Dengan sedikit kuah ya, dan sedikit sayur. Arayuru koto jibun o kanjo ni erezu ni, apapun yang terjadi tidak membawa, tidak melibatkan, tidak menghanyutkan perasaan di dalamnya. Yoku mi kiki si wakari, dengan sungguh-sungguh mi melihat, kiki mendengar, si tahu, wakari mengerti, soste wa sorezu dan tak akan melupakan. Noharano matsuno hayashino kageno, di setengah padang rumput yang memiliki hutan pohon matsu itu kalau kita pohon pinus ya, hayashi ya, matsu no hayashi, hutan pinus. Kageno chisana kaya buki no koyanite, tinggal di sebuah pondok kecil di tengah hutan itu. Lalu ngapain di sana? Higasini byoki no kodomo areba, seandainya di timur ada seorang anak yang sakit, ite kambyo shite hari, pergi ke sana lalu aku obati katanya. Ini sini sekarita hari bang, seandainya di barat ada seorang ibu yang kelelahan bekerja di sawahnya, ite sono ini no tabaoi, pergi ke sana lalu sini tak panggulin tuh gabahnya. Minamini sini sona itu areba, seandainya di selatan ada orang-orang yang ketakutan hampir mati, ite pergi ke sana. Kohagaran aku temoi toi, gak usah perlu ditakutkan, gak usah khawatir, sini tak bantuin. Kita nih kenkaya shosoga areba, seandainya di utara ada orang yang kerjanya bikin keributan dan bikin masalah aja, sumaranai karamero toi, udahlah ini nggak berguna, hentikan. Hideri no tokiwa namida o nagasi, ketika kemarau hujan gak turun-turun meneteskan air mata. Samusano natsuwa oro-oro haruki, di tengah musim panas merasa kedinginan dengan berjalan dengan santai. Minani dekunobo to yobare, orang-orang memanggilnya orang gila. Homera remosezu, tidak dipuji oleh siapapun. Kuni mosarezu, dan tidak dimaki oleh siapapun. Soyu mononi watashi wa naritai, aku hanya ingin menjadi seperti itu. Tahun 1933 puisi ini ditulis oleh Miyazawa Kenji. Saya membaca puisi ini di perpustakaan. Saya tergugah. Orang ini mengagumkan. Maka saya bermimpi, saya pengen mendekati ini. Maka tapi saya punya obligasi, punya hutang. Saya adalah salah satu anak Indonesia yang beruntung mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jepang. Sehingga saya harus membayar semua itu. Karena jika bukan saya, ada 1 juta orang yang siap menggantikan saya, yang mungkin jauh lebih baik daripada saya untuk memenuhi. Oleh karena itu, sebelum saya ingin menjadi Miyazawa Kenji ini, saya harus bayar itu semua. Dan untuk itulah saya membuat Ciheras 10 tahun, dan apapun caranya ingin saya hentikan. Ya.
Saya rasa cukup 10 tahun ini saya kerjakan itu semua dan udah ribuan orang saya kunjungi, hampir 100 universitas lebih di Indonesia ini. Saya berbagi cerita tentang kemajuan bagaimana menyemangati mereka mengembangkan mobil listrik, mengembangkan teknologi energi terbarukan. Jadi untuk membayar itu semua. Namun harapan di hati nurani saya adalah menjadi the madman-nya Khalil Gibran, How I Became a Madman. Itu tulisan pertama di buku The Madman di tahun 1918 itu. Dan yang kedua, Ameni Momakezu, aku takkan kalah pada hujan. Ini kan tentang suatu suara hati nurani manusia ini, jeritan yang nggak mungkin terjadi itu. Untuk mencontoh sosok Rasul yang diceritakan para guru-guru itu sulit bagi saya. Bagaimana saya sulit? Ya dia cerita nangis-nangis. Rasul itu seperti ini, Rasul itu seperti itu. Di hari terakhirnya tinggal di sebuah pondok kecil, tidak ada lagi, hanya ditemani oleh tinggal di pelepas. Setelah itu, setelah selesai dia ceramah, dia datang ke restoran, ayo kita makan. Tidak ada penderitaan ya. Ya, saya tidak bisa mendekati contoh sosok itu. Mungkin jalan saya kurang jauh gitu. Sehingga saya nggak bertemu dengan orang-orang seperti itu, dan saya bertemu dengan visualisasi tentang harapan Miyazawa Kenji tadi itu. Untuk bisa menolong orang itu artinya dia harus tangguh, dia harus memiliki kemampuan apa saja. Artinya di dalam diri manusia itu dipastikan ada kemampuan itu. Ya. Hanya orang-orang yang benar-benar tangguh yang bisa seperti Ameni Momakezu ini gitu. Dan ini hampir semua anak-anak di Jepang ini disuruh membaca puisi Ameni Momakezu ini. Dan terserah bagaimana mereka menginterpretasikannya gitu. Ya, itulah kesesatan saya mungkin ya, dengan sehingga saya tersesat di Ciheras. Tapi hari ini saya senang karena tiap sore kita ada puisi juga, minimal Mas Rijal ada saingan. Punya saingan. Ya. Dan kita baru ini dengar nadoman dengan Bahasa Jepang. Keren. Biasanya tiap sore kita baca puisi juga, Pak. Oh ya. Tapi bahasa Arab. Maafkan. Cuma kita Ini maafkan ini edisi rusak ya. Oh, ini Teman-teman. yang paling tertib ini biasanya lebih kacau. Narasumbernya narapanya tadi? Naracara. Naracaranya. Naratamunya. Oh, naratamunya. Ya. Agak error. Kan error. Ini ngomong-ngomong tadi Bang Riki banyak cerita tentang beasiswa dan kuliah di sana. Nah, bagaimana kalau ada mewakili lah netizen yang bertanya pengen juga menjadi seperti Bang Riki? Trik-triknya bagaimana? Trik dan tips. Saya tak pernah ingin siapapun menjadi saya. Jadi ketika banyak orang menyampaikan, oh, saya pengen anak saya seperti Bang Riki. Semesta pun nggak pengen ada orang seperti saya. Pas Aji balik kecil ketawanya. Ya. Jadi ya jadilah dirimu sendiri yang jauh lebih baik daripada Ricky Elson, jauh lebih baik daripada Jokowi, jauh lebih baik daripada Gibran. Gak usah bercita-cita menjadi mereka. Khalil Gibran maksudnya. Khalil Gibran maksudnya. Yang hebat Khalil Gibran ya, bukan tadi kita bukan itu ya, Khalil Gibran. Nah, ini dibantu menjelaskan. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana nih trik supaya bisa menjadi seperti Bang Riki? Saya nggak pengen siapapun menjadi seperti saya. Ya, jadilah seperti diri sendiri. Sekarang dunia informasi sudah sangat terbuka sekali. Semesta itu ada di telapak tangan kita. Ya, tinggal kita memilih. Surga dan neraka itu ada di telapak tangan kita. Tinggal memilih. Ya. Kita akan memilih penderitaan dengan apa yang ada di sekitar kita atau memilih penuh kebahagiaan gitu. Saya nggak pengen dan nggak bisa itu memberikan saran bagaimana tips dan trik menjadi Ricky Elson. Ya. Tapi kalau ingin bertanya tentang bagaimana supaya informasi itu sudah banyak sekarang aplikasi bahkan startup yang memberikan kesempatan informasi tentang bagaimana kuliah di luar negeri udah jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Ya. Dan
Sekarang juga biaya kuliah di luar negeri itu hampir sama dengan di Indonesia kok. Jauh lebih murah bahkan. Ya. Buka matamu dan dunia terbentang. Ya. Buka itu buka hatimu. Begitu. Siap. Begitu Mas Atom. Ya, karena ada yang bilang kan orang yang sudah merasakan tinggal jauh dari tanah air, dia akan punya lanskap lebih lebar ketika melihat tanah airnya sendiri gitu. Jadi memang kita dorong nih teman-teman yang ingin membangun Indonesia, dia harus melihat lanskap Indonesia dari luar dulu. Begitu. Menambah referensi boleh. Nah, oke. Ya, tapi juga tidak berarti mutlak kalau kita nggak melihat luar nggak bisa membangun Indonesia, karena ini dua hal yang berbeda gitu. Ya. Membangun Indonesia itu adalah satu itikat. Indonesia itu gede banget, ya, gede banget. Kita itu lupa bahwa kita adalah anak cucu dari bangsa yang besar. Indonesia itu kalau dibentangkan, nggak usah jauh-jauh lah, ambil petanya. Jika benar peta itu benar seperti itu ketutup satu Eropa dengan Indonesia itu. Satu Eropa itu ketutup. Ya. Dan untuk membangun Indonesia itu yang diperlukan itu kesadaran nawa itu. Aku ingin membangun Indonesia. Ya. Aku ingin menjadi bagian dari yang membangun dan memajukan negeri ini. Untuk apa dan untuk siapa? Untuk apa dan untuk siapa? Ya. Nanti akan menemukan jalannya sendiri. Ada yang dengan seni, ada yang dengan olahraga, ada yang dengan teknologi, ada yang dengan ilmu pengetahuan, ada yang dengan riset, ada yang dengan konten, ada yang jangan joget-joget. Ada yang dengan podcast. Ada yang dengan podcast. Yes. Ya. Pamungkas kan itu. Soalnya seni nggak bisa, pengetahuan nggak bisa. Itu pun masih error mulu ya. Menarik. Tapi kuncinya itu dari diniat sama kita harus punya kekuatan yang super ya untuk membangun itu. Kekuatan itu kan relatif, maksudnya kalau misalnya Tadi di awal saya sampaikan tuh persiapan. Ada satu hal yang menarik ini. Ada seorang petinju nih yang sangat menjadi perhatian sekarang. Namanya Naoya Inoue namanya. The Monster. Yang baru-baru ini mengalahkan petinju Amerika itu. Petinju Meksiko itu. Di Las Vegas dia mengalahkan. Inoue ini setiap mau bertinju itu ketika orang bertanya, apa targetmu? Nggak akan dijawabnya. Ya. Saya fokus di latihan. Saya persiapan. Ya, dia latihan aja tuh. Tapi ketika hari H akan bertinju, dia datang, dia udah selesai latihan, baru tuh dia ngomong, apa targetmu? Ya, saya datang untuk mempertahankan, untuk memberikan adegan tinju terbaik dan mencapai cita-cita saya, menumbangkan dia. Baru dia bicara target. Di ronde pertama misalnya gitu kan. Dia nggak ngomong di ronde pertama, tapi pasti akan saya robohkan. Lawan saya nggak ringan, orang kelas dunia. Orang yang sangat hebat, nggak pernah meremehkan. Kalau kita kan menganggap remeh semuanya. Oh gampang itu. Persiapan aja nggak ada. Mengalir. Orang yang ikut air mengalir cuma kasih rusak sama lele yang kuning itu kan. Iya. Biarkanlah ikut air mengalir. Padahal yang ikut mengalir cuma Lele. sofa rusak sama lele yang kuning itu padahal. Itu ronde persiapan. So yakin dengan apa? Jadi kuncinya itu mempersiapkan diri, mempersiapkan anak-anak cucu kita. Ini ada pertanyaan nih Bang. Ya. Bagaimana Bang Riki menanggapi fenomena kabur aja dulu nih? Kabur aja dulu. Oke, kabur aja dulu. Jadi malah pulang aja dulu malah. Beliau. Untuk yang nggak kuat silakan kabur. Ya. Negeri ini cukup untuk yang kuat-kuat saja. Baru Itu juga berlaku di Ciheras ya. Saya dengar ada beberapa mahasiswa yang kerja kuliahnya KKN itu ada beberapa yang nggak kuat kan, atau memang Bang Riki paksa untuk minimal 1 hari harus nginep gitu. Saya tidak paksa pun juga dia akan nginap sendiri. Nggak kuat mereka untuk udah capek-capek datang balik lagi tuh. Nggak kuat.
Ya, jadi alasan Cieras itu juga itu supaya membuat orang tuh nggak langsung pulang. Jadi dengerin omongan saya dulu sebentar. Suka nggak suka. Ya, jadi fenomena kabur aja dulu itu begini. Jadi kesannya itu negatif. Tapi memang hak untuk semua manusia untuk menemukan tempat terbaik tanpa perlu ya. Meskipun ada hal-hal banyak hal yang tidak kita senangi, tidak kita terima di negeri ini. Cara ekspresi memang kita bebas berekspresi sekarang, silakan ekspresikan. Tapi ya tadi itu, jangan sampai kita memberikan image yang semakin jelek tentang negeri ini. Masih banyak orang-orang yang tetap bertahan untuk dengan doanya, dengan air matanya, dengan kesungguhannya, dengan peluhnya untuk tetap melakukan yang terbaik di negeri ini. Ya. Jika tidak puas dengan negeri ini, ya silakan, yang nggak kuat silakan Kabur. kabur. Kalau sudah kuat kembali lagi. Iya. Kabur untuk kembali berarti ya. Iya. Karena kerinduan itu pasti datang, nggak bisa enggak. Ya, ketika udah kabur nanti akan rindu dengan sembrautnya negeri ini gitu. Kayaknya Bang Riki udah rindu Ciherang ini. Oh ya, betul. Kalau ditanya, saya sangat rindu Cieras. Saya sangat rindu dengan suara domba-domba saya di pagi hari, suara sapi saya, suara burung-burung yang membangunkan, jangkrik kumbang ketika sore hari, kunang-kunang yang di menjelang senja. Saya rindu dengan semua itu. Ini kan ntar lagi kita mau kurban nih Bang. Ya. Kalau mau kurban di Ciheras gimana nih? Wow, dengan senang hati sekali. Ya. Jadi Caranya gimana caranya? caranya tinggal daftar aja, tinggal WA. Bang Riki pengen kurban di Cieras. Dengan senang hati akan saya jaga amanahnya, saya salurkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di perbukitan. Tanpa syarat tuh. Apa? Tanpa syarat. Tanpa syarat. Siapapun yang boleh. Siapapun boleh. Ya, kan dulu kan nggak ditanya Nabi Ibrahim itu pakai syarat apa kurban. Oh iya. Mas Rijal gimana Mas? Ya. Fikih kurban. Silakan. Ya, tentu saja kan ada fikih aturan sudah diberikan bahwa syarat kurban itu adalah domba yang sudah layak umur, sehat dan bukan poel. Kalau poel itu 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi sudah beradik biasanya. Kalau domba, kalau kambing ya sekitar 9 bulanan, 11 bulanan lah. Kalau sapi ya 2 tahun gitu. Dan itu udah diatur lah. Sebenarnya kan agama itu menyampaikan di layak untuk kita panen. Jadi boleh siapapun lah yang ingin berniat berkurban silahkan aja. Dan jika menitipkan ke kami akan dengan senang hati. Nah kalau nanti Pak Presiden yang nitipin gimana? Wah, dengan senang hati. Nomor WhatsApp-nya dong di bawah. Ya, kalau Pak Presiden mau nitipin ya di kandang saya ada sapi berat 750 kilo itu untuk sapi titipannya Presiden kalau mau sih. Amin. Nyampe. Kubul. Nanti nomor WA-nya Mas Haji aja kan. Jadi nomor ya di Mas Atung. Ya, nanti Mas Atung. Nih saya mau tanya. Tadi kan Bang Riki baca puisi yang sangat menggugah gitu ya. Nah kalau Bang Riki sendiri buku apa yang menjadi pegangan hidup atau favorit lah? Kita nggak bisa menolak ya. Kalamullah itu tak ada tandingan. Ya. Dan juga udah dijamin juga kan dalam Al-Waqiah itu, dan tak akan menyentuhnya kecuali Orang-orang yang suci, disucikan. ya. Jadi tak mudah untuk menyentuhnya itu. La yamassuhu illa mutahharun. Dan disucikan itu bukan hanya sekedar bagi saya ya, sekedar bersuci, dan itu panggilan. Sehingga kalau saya ngajinya masih di bukan itu wal asr. Udah asar mau maghrib dong. Ya. Saya baru sampai di sana bahwa orang-orang tuh rugi kecuali
yang beriman. dan beramal soleh. Ada tambah dan di sana kan? Dannya apa tadi? Dan yang saling mengingatkan dalam kebaikan Dan kesabaran. dan mengingatkan dalam kesabaran. Nah, saya milih yang itu aja. Mengingatkan itu aja. Jadi Nah, terkait kesabaran ini, saya nggak tahu di Jepang untuk bisa menjadi sebuah negara yang seperti sekarang ini, itu kira-kira cukupkah dengan 1 periode, 2 periode, atau mungkin sampai berapa generasi ya? Periode presiden maksudnya. Iya. Mereka Atau sampai melewati beberapa generasi. ini konteksnya seperti apa dulu? Karena berbicara historical ini, Jepang itu hanya satu warna gitu. Satu warna itu dalam artian mereka walaupun negeri kepulauan mirip semua. Dari satu etnis yang sama. tidak ada kesukuan kayak Indonesia. Nggak kayak kita yang Ada banyak gitu ya. banyak kayak gini tuh, nggak bisa dengan kayak gitu. Benar-benar Indonesia ini kalau nggak tangan besi nggak bisa. Ya, kalau dalam pemikiran saya nggak tangan, karena pikirannya beragam nggak bisa. Ya. Maksud saya begini, kita kayaknya punya tradisi untuk membangun sesuatu itu, banyak mitos bangun candi semalam jadi, bangun semalam jadi. Padahal faktanya banyak hal itu dibangun, saya nggak tahu, Borobudur itu kayaknya Ada 100 tahun lebih. Artinya ada nggak kira-kira ya pemimpin kita yang punya kesabaran untuk punya program, tapi yang menikmati nanti Generasi selanjutnya. generasi berikutnya. Kesabaran Sehingga ada, usia belum tentu ada kan. ya nggak masalah, justru itu yang kita ditantang. Kayaknya kan semua presiden, gubernur pengen kelihatan sekian tahun. itu nggak akan ada. Itu pertama ya saya jawab, nggak akan ada. Itu pertama. Ya. Maksudnya tadi ke tadi preparation tadi. Preparation iya. Nggak akan ada. Kalau kita bertanya seperti itu, nggak akan ada. Oleh karena nggak akan ada itu, adakan. Wah, Mas Atung aja ini. Ya. Enggak, pasti takut dipelototin. Ya, karena nggak akan ada ya, adakan. Siapkan anak-anak muda kita untuk menjadi orang-orang yang seperti itu, dan ini bukan perkara mudah. Dan sampai hari ini kita kan belum bisa. Artinya dengan cara yang ada hari ini itu nggak bisa. Kita harus transformasi. Silahkan pikirkan, dan ini akan kontroversi kalau dibahas di sini. Karena saya lihat tadi kalau Bang Riki bilang saya di wasiat, kalau yang kesabaran enggak lah. Justru saya lihat itu ada di Bang Riki dulu memulai mobil listrik misalkan. Terus nggak peduli siapa nanti yang melanjutkan. Pokoknya saya mulai aja. Nggak tahu bener nggak begitu? Nah, sebenarnya bahasa nggak peduli ini adalah bukan sesuatu tentang ketidakpedulian. Dalam artian ignorance. Itu lahir dari karena udah tahu bahwa hal-hal seperti ini pasti akan ada yang melanjutkan. Jadi arti kata nggak peduli kami. Itu bukan negatif ya? Not negatif. Ya. Nggak peduli siapa yang melanjutkan, enggak. Ya. Nggak peduli itu adalah bentuk ungkapan bahwa jika kita melakukan hal-hal kesungguhan seperti ini, kepedulianmu nggak perlu kamu taruh di siapa yang akan melanjutkan. Harusnya pemimpin kita Kepedulianmu taruh pada kesungguhan saat ini. Ya. Dan itu satu hal baik itu pasti akan dilanjutkan. Dan semesta pasti akan melanjutkan. Itu sebabnya ibu kota kita nggak jadi kan? Ya. Nggak ada yang mau lanjutin. Ya. Artinya ada problem di sana. Ya, ada problem di sana. Jika itu dibangun dengan kesungguhan dan ketulusan, pasti akan ada yang melanjutkan. Bukan sekedar proyek ya. Berarti ibu kota kita dibangun dengan tidak ketulusan gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Ketulusan ini kan saya nggak tahu ya, kalau 80% itu tulus, kan katanya didukung oleh 80% itu ibu kota itu. itu klaim kayaknya itu. Mungkin ibu kota Konoha. Ibu kota Konoha ya, yang didukung 80% itu. Ya, katanya sih keputusan
keputusan pemimpin di negeri Konoha itu didukung oleh 80% warganya. Artinya penuh ketulusan harusnya. Harusnya. Ya. Jadi kepindahan ibu kota Konoha itu maafkan. Ya. Nah ini tadi menarik sebenarnya Mas Rizal. Seorang Bang Riki ya, yang tadi pemikirannya secara engineering, kemudian filosofis dan sastrawi gitu. Ketika saya tanya tentang buku, ternyata religius sekali gitu. Ngalahin saya dan Mas Rizal yang mungkin punya buku favorit masing-masing gitu. Nggak. Saya nggak punya itu begitu. Itu tak ada banding lah. Tak ada bandingan dengan apapun lah itu. La yamassuhu illal mutahhar. Menarik. Jadi lanjut lagi Konoha tadi. Ini ada yang menyeret selalu ini ke arah negeri Konoha. Mukanya. Tapi dia menyembunyikan mukanya Nah, ini. itu karena mukanya nggak ada. Nah, sekarang kan udah ada peraturan baru kalau Ya. berbicara di ruang sosial media itu tidak dikenain hukuman apa sih? Undang-undang ITE. Undang-undang ITE, betul. ITE itu untuk mengubah-ubah, mengada-ngada yang sudah ada itu. Okay. Oke, lanjut. Ada lagi? Ini tadi kan buku ya. Sekarang udah mungkin abis ini masih jalan ganti ya. Tokoh yang bagi Bang Riki di Indonesia ya, bukan di Konoha ya. Ya. Tokoh yang inspiratif dan bagi Bang Riki ini tidak tergantikan. Siapa? Ya, bagi saya setiap manusia itu inspiratif. Saya nggak punya tokoh. Memang nggak kebetulan saya punya kedekatan dengan Pak Dahlan Iskan. Betul, tapi apakah beliau satu-satunya tokoh? Enggak, bagi saya punya prinsip never look up, never look down, respectful. Dan bagi saya inspirasi itu ada pada setiap manusia. Jika kita memperhatikan, maka di dalam diri penjahat sekalipun kita akan mendapatkan inspirasi. Ya. Jika kita tergantung apa yang mau kita ambil. Kan itu disampaikan oleh Buya Hamka itu, kamu hanya akan mendapatkan apa yang kamu cari gitu. Apa yang kamu cari. Indonesia penuh dengan orang hebat dan saya kagum kepada perjuangan mereka, sangat kagum sekali dengan perjuangan mereka ya, bukan pada merekanya, Kepada idenya. karena apa, kita itu hanya dibolehkan, bagi saya ya, kagum itu hanya kepada pencipta kita, hanya itu. Mari kita tutup. Selebihnya kekaguman kita kepada selain itu hanya membuat kita menderita. Hanya membuat kita. Ya. Bagi saya, dan saya nggak mau menderita. Saya nggak mau menderita. Satu pelajaran saya setelah pulang ke Indonesia ini adalah saya nggak mau menderita. Juga tidak mau melihat penderitaan kan? Bukan tidak mau melihat penderitaan. Tidak mau membiarkan penderitaan itu. Ya. Penderitaan terlihat ya harus saya lihat. Tapi saya tidak mau membiarkan. Ya. Maka dengan cara apapun, bagaimana mengurangi sedikit penderitaan itu. Ya. Karena di saat kita menderita itu, Tuhan itu hanya jadi konsultan dan kita tidak memujinya. Ketika kita menderita, kita hanya menjadikan sang kholik tadi itu, pencipta kita tadi itu hanya tolong inikan saya, tolong itukan saya, tolong apakan saya. Kita tidak berhenti memujinya gitu. Maka saya bukan tidak mau melihat penderitaan, tapi tidak mau membiarkan
Tidak mau menutup mata. Ya. Dan tidak akan menutup mata. Soalnya bahaya juga. Gak bangun-bangun nanti. Oke, menarik. Mas Rizal, monggo Mas Rizal dengan kefikihannya. Karena tadi Bang Riki sudah mulai nyinggung-nyinggung kalamullah gitu ya. Kemudian sang pencipta. Ini mungkin nggak tahu ini pertanyaan atau apa ya. Saya ingat Pak Kiai Musta'in Syafi'i ya. Ya. Ini amanat dari Al-Quran untuk saintis sebenarnya. Nah, jadi ini agak unik ya, saintis tapi rambutnya gondrong ini ya. Beliau mengutip ayat itu. Ini sangat populer ya. Kita baca malam Jumat biasanya Yasinan tuh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi ayat itu kalau dimulai dengan subhanalladzi itu untuk menyampaikan sesuatu yang luar biasa. A prize to the creator, mighty creator. Nah, kira-kira itu. Jadi Isra Mi'raj subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, ini Allah mau menyampaikan bahwa segala di dunia ini diciptakan itu azwaja kullaha, semuanya berpasang-pasangan. Di energi atom nanti berpasangan dengan Mas Aji nanti yang mensyarah itu. Newton. Ini tugas ini memang tugas kalau kata beliau ya, ini amanat buat para saintis gitu ya. Khalaqal azwaja kullaha. Di apa saja mimma tumbitul ardu. Apapun yang tumbuh dari bumi itu berpasangan. Ada min dan plus petir ya karena putra petir ya. Ada panas dan dingin muncul energi petir dan seterusnya. Ada putra putri, ada bapak petir. Ada bapak petir berpasangan. Nah, terus wamin anfusihim. Nah, ini manusia, jenis manusia ya berpasangan untuk bisa berkembang. Nah, ada satu yang amanat untuk saintis. Wa mimma la ya'lamun. Yang belum diketahui. Apa itu? Ya tugas saintis. Artinya tugasnya Bang Riki Elsen. Ya, sebenarnya lebih tepat Al-Quran itu ada untuk semua manusia. Artinya semua manusia itu harus menjadi saintis. Jadi bukan tugas saintis. Semua manusia harus menjadi saintis. Karena perintah pertama diturunkannya Al-Quran itu ayat pertamanya itu adalah bacalah. Ya, bacalah. Setelah itu, setelah kita diminta membaca, lalu kenapa engkau tidak berpikir? Sebelum tidak berpikir itu, kenapa kalian tidak memperhatikan? Ya, kenapa tidak berpikir? Jadi semua manusia yang membaca Al-Quran itu harus jadi saintis. Ya, saintis itu nggak harus di sekolah belajar sains, biologi, enggak. Memperhatikan itu tuh. Ya. Memperhatikan semesta, memperhatikan ciptaannya. Ya. Bukan yang diberikan gelar itu, maka kita diwajibkan untuk memperhatikan semua itu, baik yang sudah diketahui maupun yang belum. Menemukan hal-hal yang baru. Dan itu semua kan untuk mengaguminya lagi itu ujung-ujungnya. Ya, ujungnya nanti untuk mengaguminya lagi. Ya. Jadi bukan untuk saintis itu ya. Saya sampaikan kepada Pak Syekhnya. Wah, makin berat ini. Al-Quran untuk satu semesta alam. Ya. Untuk satu semesta alam. Maksudnya ayat ini, betul. Ayat lain nanti tugasnya Mas Atum. Nah, ayat lain tugasnya Mas Ud sebagai seniman. Maafkan. Ternyata Bang Riki ini unik sekali. Jadi semua pertanyaan itu dibalikin lagi sama beliau. Jadi sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi saya kayaknya udah tahu jawabannya. Ada nggak jadi nanya? Gak jadi nanya deh. Sebenarnya saya mau nanya gini, ini penting banget. Ini demi kemaslahatan umat masa depan ini. Ya. Ilmu apa yang paling krusial untuk dipelajari bangsa Indonesia? Itu dia jawabannya. Enggak, ini kayaknya serius. Ilmu apa yang paling krusial itu?
ilmu membaca. Membaca itu bukan mengeja. Kecepatan kita membaca segala macam tanda-tanda. Jadi satu hal yang karena kita sekarang sudah kita menyebutnya literasi numerasi, tulisan dan angka-angka gitu. Pertama, bagaimana kemampuan anak-anak kita itu kembali mampu membaca. Karena begini, 2025 ya sekarang, 2025 tahun setelah Masehi. Dan sebenarnya kehidupan ada sebelum itu, kehidupan peradaban manusia itu. Dan yang tertinggal itu adalah tulisan-tulisan, catatan-catatan dan semuanya. Gitu. Dan hal yang itu kan panjang itu semuanya. Dan kita tidak mampu membaca. Ya, tidak mampu membaca. Dan kita tidak mempersiapkan anak cucu kita itu untuk memiliki kemampuan membaca. Sehingga sederhananya ketika dikasih buku tuh, misalnya ngasih buku apa aja lah. Melihatnya pertama ketakutan. Bukan sesuatu kebahagiaan bisa menyelami satu nikmat. Ya. Kenapa? Karena kita melawan kodrat diri, mengeja. Mulut dengan mata itu kecepatannya berbeda. Untuk mengeja itu kita harus capek ini dulu nih. Sehingga mata marah itu. Gua udah sampai ke baris terakhir. Lu masih aja di paragraf kedua. Ya, ngantuk nih. Dan kita memaksa anak-anak kita itu mengeja itu. Hentikan mengeja, ajarkan mereka membaca dalam sebenarnya. Kalau di dalam petatah petitih kami di Sumatera Barat gitu, Satitya jadikan Lawi, Sagangga menjadikan gunung, alam takambang jadi guru. Ya. Ketika semesta terbentang, jadi definisi guru bagi kami itu adalah bukan orang yang ngajarin mengeja kita itu. Ketika mata terbentang, membuat kita aware bahwa kayak gini aja tuh nggak bisa. Merasa harus ada sesuatu nih. Nah itu guru itu. Alam takambang jadi guru. Satitya jadikan Lawi. Jika kamu mendapatkan satu tetes darinya, kamu memiliki kewajiban menjadi berkah satu samudera. Sagangga menjadikan gunung. Jika kamu dapat segenggam, jadikan itu bermanfaat segunung. Ya. Jadi kalau ada kemampuan yang saya ingin dimiliki, kemampuan membaca. Setelah membaca itu ya mengamati. Ya, membaca itu nggak hanya di buku. Ya. Membaca apapun dengan segala indera kita itu membaca. Ya. Jadi berat lagi nih, maaf. Ini pertanyaannya Mas Atung ini nih yang jadi problem nih Mas Atung ini. Nanyanya berat-berat banget. Gitu. Loh, saya mewakili ini aja. Ya. Teman-teman yang pengen nanya tapi malu-malu. Ya. Jadi terima kasih. Ya, label ilmu apa itu setelah itu. Ya, jadi yang pertama itu sebelum mengalami itu, ilmu itu adalah mengalami, menjadikan ke dalam diri itu. Sebelum itu baca dulu, amati dulu, fikirkan. Baru setelah itu kami titipkan ilmu. Oh ya, maafkan. Jadi relate nih, dulu kan kita pernah bahas tentang dikotomi keilmuan ya. Nah, ini berarti benar bahwa Iqra dan ilmu baca ini kan tidak ada pembagian antara ilmu yang eksak, ilmu sosial, ilmu dunia, ilmu akhirat. Itu semua setelah berdasarkan kepentingan kita berperadaban itu perlu di kotak-kotakan seperti itu untuk memudahkan. Tujuan awalnya untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Mas Riki ini dulu kan buat mobil ya? Saya nggak buat, saya hanya berdiri nonton orang buat. Oh. Yang mereknya SMK itu bukan ya? SMK bukan saya kayaknya. Oh, bukan ya? Bukan. Siapa itu ya? Itu yang buat adik-adik kita yang sungguh-sungguh SMK itu kan serius diberikan harapan.
mobil legend kan? Oh iya benar. Mobil yang jadi legend gitu loh. Legend. Mobil Legend itu yang itu, Iya. Yang ditunggang tangan. Iya. yang rame-rame itu tuh. Oh itu game. Enggak, mobil yang hanya ceritanya aja yang Iya, sudah menjadi legenda. Sekarang sudah bukan SMK, tadi sudah mulai mengutip kalamullah. Jadi MTS sekarang. Madrasah Sanawiyah. Sanawiyah. MTS juga bikin mobil sekarang. Apa? Aduh, ini terima kasih banyak Bang Riki, kita sudah mulai kelantur. Ini kayaknya sudah angka-angka rawan. Kalau dilanjutkan malah meledak. Cukup di sini Bang Riki. Ya, terima kasih Mas Atu, Mas Rizal, Mas Dami, Mas Haji dan semua. Maafkan permintaan maafnya. Sebagai penutup, kita hadirkan Bang Riki di episode-episode yang akan datang. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.